Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika syamsika ma nawwara bi rahmatika. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya itu kadang-kadang heran loh. Awal dulu itu heran Ustaz. Kenapa? Karena kan biasanya kalau para ustaz, para kiai itu kalau udah kan subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Benar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam dan seterusnya. Iya, tapi ustaz subhanallah alhamdulillah akbar saya ini beda nih. Kan gitu. Ternyata jawabannya sekarang Itu ada dalam Quran. Makanya saya pakai untuk menunggu ketetapan Allah. Okay. Allah mau menetapkan apa tentang doa saya kepada orang tersebut, saya nggak tahu. Saya serahkan sama Allah. Saya hanya bersandar pada Allah Ta'ala, bukan pada jin, bukan pada Quran. Walaupun Quran itu petunjuk dari saya, petunjuk dari saya, petunjuk dari Allah untuk saya. Saya tahu karena dalam Quran itu ada. Tetap saya bersandarnya pada Allah. Itu kuncinya. Berarti kaos yang ada di hadapan kita hari ini bertuliskan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ini salah satunya adalah mengingatkan. Jadi sudah benar tulisan itu. Sudah benar. Jadi kalau dipakai sama kita ini Insya Allah. Itu mengingatkan orang yang di depan itu, pujilah Allah. Kalau saya mau bikin innalillahi wa inna ilaihi raji'un gimana Ustaz? Boleh. Itu ingat kalau diberi nikmat itu milik Allah. Nanti akan kembali pada tidak Allah. selalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kematian ya. Enggak. Ayo coba ingat. Ayo kalimatnya di depan apa? Itu kan ingat. Wala nabluwanakum bisyai'im terus. wal jud wal minal amali sabarat. Ya, terus apa ya lupa lagi saya. Sabirin. Terus itu kan buntutnya jelas itu. Innalillahi raji'un itu. Iya. Oke. Jadi itu ujian. Nah, di situ ada ujian rasa takut, ada ujian kelaparan, ada ujian kehilangan jiwa. Nah, yang menurut saya yang jarang orang itu paham, wasamarot dan buah-buahan. Buah-buahan itu bukan petani punya buah, bukan. Kiasan ya. Itu kiasan. Buah-buahan itu adalah hasil dari tanaman yang kita tanam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu tanamannya. Itu tanamannya itu. Nah, baru muncul buah-buahan. Iya. Buah-buahan ini berarti hasil dari kerja atau ikhtiar yang kita kerjakan. Jadi buah-buahan itu maksudnya adalah hasil. Bisa pahala? Relatif namanya buah-buahan pasti nikmat. Hasil ini berarti salah satunya harta, gajian, doa yang dikabulkan mendapat istri yang cantik, doa yang dikabulkan anak itu menjadi soleh. Tetapi soleh itu bukan suatu kebanggaan. Nah, inilah menjadi ujian. Makanya istri yang cantik, ingat kalau istri yang cantik itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Karena istri yang cantik tetap milik Allah. Yang cantik aja milik Allah. Maksudnya gimana sih? Istri dibilang mau mati udah bilang Kan nggak urusan. Itu kan bahasa keseharian itu yang salah paham. Nah, salah paham. Sebenarnya semua yang kita miliki ini sebenarnya milik Allah dan akan kembali pada Allah. Maksudnya akan kembali pada Allah itu walaupun punya harta, punya kaos, punya ini, kalau seseorang itu meninggal kan dia nggak bawa kaosnya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah ya. Jadi hari ini alhamdulillah nih guys, semuanya tuh lihat ya. Bang Zai ini mempersembahkan pakaian untuk mengingatkan kita nih. Ngomong-ngomong Ustaz, ini dibawa ke sini kita dapat bayaran nggak dipakai kaos ini? Kan kadang-kadang gitu. Wah, ini promosi Apa itu namanya? Apa itu? Sponsor. Apa namanya? Fee. Bukan. Itu kan di kontraktor. Barter. Bukan juga dapat fee. Apa itu namanya? Royalti. Kan kalau di IG itu apa namanya? Endorse. Ya, kan
penting endorse kan udah dapat ini. biasanya sih nggak bayar, tinggal pakai aja gitu. Endorse itu bisa aja pakai bayar. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini Ji, kalau ini dapat bayaran enggak. Ya. Tetapi di sini ada salah satu netizen. Oh, penggemar Ustaz. Ya, penggemar kita. Dia mengirimkan kaos ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang ngirim ini namanya Mas Ade Bogor. Orang Bogor tuh. Tapi tinggalnya di Bandung, nah, kan bingung saya. Wow. Mas Ade Bogor. Nanti nomor teleponnya saya Ada ya? Saya adakan ya. Biar nanti siapa tahu kalau mau pesan pada Mas Ade di Bogor. Jadi di sini saya suka karena beliau ikhtiar. Oh. Masya Allah. Ikhtiar, jadi boleh namanya IN_SVL. Saya juga nggak tahu ini maksudnya. IN_SVL. Apa itu? Apa maksudnya saya tidak tahu, tetapi ini saya ketahui karena saya suka orang yang ikhtiar, walaupun ini kecil ya, walaupun tidak sebesar yang ini, tetapi yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu adalah ikhtiarnya. Iya. Jadi hasil itu nanti urusan Allah Ta'ala. Iya. Jadi ini sekalian mungkin kalau kita pakai ini paling tidak orang yang melihatnya ikut bertasbih. Ikut bertasbih. Puji Allah besar. Iya, Maksudnya paling tidak membaca. Iya. Iya. Kan udah pasti bertasbih. Maksudnya haji J gini nih Ustaz. Iya. Walaupun belum ikhlas ya. Iya. Iya. Oke, jadi guys ini subhanallah ya dari Bandung Kang Ade bikin ini dan bisa ini menjadi sarana dakwah kita lah ya. Kalau kita tidak bisa ceramah di atas podium, ya udah di pakaian aja. Bisa jadi orang ikut membaca subhanallah alhamdulillah. Dan bagusnya ini di depan Ustaz. Nah, karena kalau misalnya di belakang ada orang sholat, baca dia, bukan baca Dikit juga. Kalau di belakang tulisannya bukan gitu. Apa? Kalau sholat dilarang baca. Maaf. Kayaknya terinspirasi itu. Oke. Jadi ini Bang J, kalau mau ini gimana? Bang J? Kurang deh. Kurang? 6 biji kurang. Itu namanya rampok. Iya. Oke guys, ini bagus-bagus banget, bahannya juga enak. Nah, enak kan rasanya? Sablonannya juga bagus nih. Oke. Ini berarti kalau ke ini bisa ke patung bisa? Bisa. Patung ya. Oke guys, jadi Kok bisa. patung sih? Bisa aja, yang penting Oh, kebangsaan. Patung. Oh, patung. Iya patung. Oh, patung. Bisa. Semua bisa. Bisa. Jadi ini guys bisa kita miliki ya tentunya tidak gratis dulu ya. kita menghidupkan saudara kita yang berikhtiar melalui kaos. Iya. Jadi intinya tidak gratis, teman-teman beriman kita menghidupkan. Iya. Jadi kalau tanya dibayar nggak Ustaz? Enggak, insya Allah ini hanya mempromosikan. Senang saya sebenarnya. Hanya mempromosikan aja guys. Iya. Masya Allah. Inilah kebaiknya guru kita Ustaz Danu ya. Masya Allah. Kayak di Jogja ada Mitu Mini kan? Itu ini itu juga netizen kita. Kalau di Bandung ada Mas Ade. Terus kalau di mana lagi? Di mana di Ciputat ada Ada buku. itu. Oh itu berebutan orang minta hati ya Pak? Iya. Oh iya, di sebentar ada buku ya. Ustaz nih, kalau ada yang mau seperti ini lagi dipromosiin dalam bentuk benda-benda lain gimana Ustaz? Ini kayaknya memancing nih. Ya selama kita itu punya waktu untuk promosi sih nggak. Oh. Saya sih seneng ya. Ya istilahnya khairunas. Oh udahlah itu aja. Udah apa? Dan itu endorse gratis Ustaz. Gratisnya nggak usah diterus. Subhanallah ya subhanallah. Nah ini termasuk saya juga nih Ustaz. Ya, ini alhamdulillah nih kan buku yang ketiga ini karangan atau tulisan dari guru kita juga namanya Pak Abdul Aziz Tahmid Iskandar At-Tubani. Kemudian saya yang mencoba untuk mengeditnya. Julan siapa yang nulis? Namanya Kiai Abdul Aziz Tahmid Iskandar At-Tubani, berarti orang Tuban. Orang Tuban. Kalau saya Asep Nur Hidayat At-Tasiki, berarti orang Tasik.
Uri, kalau tum Al-Ranoni. Nah ini alhamdulillah Ustaz ini sudah selesai. Alhamdulillah. Dan ini sudah mulai dijual di Rasakan ya. Ini sebetulnya buku ini adalah meramu ya seluruh ceramah Ustaz di Siraman Kolbu. Nah, tapi ini diringankan untuk mengetahui sebab dan akibat. Sebabnya orang berperilaku seperti ini, maka akibatnya akan seperti itu. Oh. Jadi ini ada di buku ini nih. Ya, di buku ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Semacam kayak kamus gitu jadinya. Ya boleh dibuka lah, ya. Buka aja biar Kayak tahu. membimbing orang Iya. tauhid gitu jadinya. Ya, Oh, jadinya. iya. Itu bisa beli di mana bukunya Ustaz? Bisa di klinik, bisa di Ini maksudnya di mana tuh? Tum Family, bisa di Alize. Alize TV. Eliza TV. Nah ini Bang Zai, Ustaz, nah, Di mana? ini ya. Nah sebabnya ini Bunda Sari. berpikir Oh, Bunda terlalu berat, Sari, ya. serius, Bunda Sari. dan disertai dengan kejengkelan yang kuat. Ini sebab. sebabnya. Terus akibatnya begini. akan sakit kepala pada bagian depan. Solusinya ada. Solusinya ini doa, berarti Doa. istighfar, minta ampun sama Allah kan ujung-ujungnya harus ada begitu ya. Iya. Jadi doanya itu barangkali ini menurut Yai Aziz tadi disesuaikan dengan kesalahan. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Insya Allah seperti itu. Iya. Kayaknya Karena kita- intinya kembalinya itu adalah semua penyakit ini, kalau saya pahami ya, semua penyakit ini tidak ada kalimat lain kecuali harus bertobat, Iya sih. perbaiki akhlak dan bertobat kan begitu. Iya. Jadi apapun masalahnya ini sebabnya, bla 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 bla, ujung-ujungnya bertobatlah dan berakhlak baik, kan begitu. Ini kayaknya berkesinambungan dengan buku Ustadz yang doa-doa Ustadz dan Iya, itu ya? pasti akan menyusul karena kan sumbernya satu. Iya. Kangen gitu. Jadi ini Ustaz untuk apa namanya buku, kemudian ini. Nah kalau ini gimana nih Ustaz? Alhamdulillah. ini apa namanya bagus banget ini karena tulisannya Save Our Family from Hell. Ya paling tidak mau minum mikir dulu nih. Waduh, jangan-jangan saya belum nyuruh anak saya doa makan. Nah ini semua ini ide atau pemikiran dari Ustaz juga ya? Insya Allah ya. Nah ini kenapa Ustaz memilih Kalimat ini? Padahal kalimat yang lain banyak ya. Iya itu Ustaz. Jadi gini, kalau kita sering mendengar teman-teman dakwah itu salah satu amal yang paling banyak itu pada pernikahan. Oke. Iya benar. Jadi ya bisa tenang, bisa nggak kemana-mana, bisa ini, bisa itu banyak sekali lah ya. Siap. Tapi di balik pernikahan itu selain amalnya bisa banyak kalau dua-duanya ada di jalan Allah. Jadi yang imamnya kalau dia tahu makmumnya itu salah diberi nasihat yang baik. Baik. Nanti kalau imamnya salah, makmumnya itu lebih pandai agamanya, kasih Mengingatkan. dia mengingatkan. Baik. Dan inilah yang nanti akan betul-betul pahala dalam bersuami istri itu betul-betul besar sekali. Termasuk nanti kalau Allah memberikan anak, itu kan ada pahala untuk mendidik lagi. Tapi ya ingat, di balik pahala yang besar ini ada tetap kesalahan yang besar juga. Iya. Kalau namanya pernikahan itu dua hati yang beda yang disatukan. Kalau ada satu egois, yang lain pasti jatuh. Mamanya seorang laki-laki, dia baik, ibadahnya bagus nih, dia sholatnya tertib, jamaah tertib, ya. Kemudian punya istri, walau gimana ceritanya kok punya istri itu galak dan egois namanya. Nah, di sini akhirnya kan berbenturan. Iman yang dulunya itu standarnya di atas rata-rata berbenturan dengan istrinya nggak bisa dia. Akhirnya rontok. Nah, itu tidak pernah difikirkan sampai saat ini nggak pernah difikirkan. Disinilah makanya go anfusakum wa alaikum nar itu sangat-sangat penting. Dan yang lebih penting adalah sakit itu memang diawali 80% lebih
itu dari keluarga. Keluarga. Dari keluarga. Insya Allah atas izin Allah saya meneliti seperti itu. Makanya saya memberikan pelajaran kalau dia sakit di atas umur 45 rata-rata itu dengan pasangan. Kalau di bawah dengan Orang tua. Nah, memang 20% dengan orang tua. Nah, ini kalau di Indonesia masih yang sering sakit itu di atas 45. Iya. Tapi di negara yang tidak mengenal Allah, di negara barat yang dengan orang tua itu kamu seperti itu, kankernya lebih banyak di usia muda. Waduh. Gitu dan banyak karena itu memang dia tidak ada hormat dengan orang tua. Dia nggak punya pelajaran agama. Iya. Apa yang menjadi dasar dia hidup itu hanya untuk perut, dia hidup hanya untuk uang, dia hidup hanya untuk nafsu, Materi lah dia. materi. Jadi siapapun orang umpamanya mau jual kaos ini dengan nafsu ingin untuk lebih dan memaksa, sama itu nafsu. Begitu. Itulah sebabnya kenapa muncul Kalimat itu kalimat yang ini. saya pilih. Nah, kenapa tidak langsung Al-Qur'annya, Ustaz? Ku anfusakum walikum naro. Apakah ada ini sebuah metode atau gimana? Enggak, kalau yang benar itu metode. Metode ya. Jadi kebanyakan orang-orang itu alergi dengan bahasa Arab. Gitu ya. Apalagi terus Arabnya ditulis itu udah alergi aja kan? Makanya ada sebagian itu ada maaf ya. Iya. Sebagian saudara kita yang lain itu sampai bilang kadrun ya. Kadrun itu menurut saya menurut saya itu nggak boleh seperti itu. Iya. Kalau sama muslim nggak usah lah seperti itu. Dan memang betul-betul harus dipahami bahwa itu mengejek saudara kita yang lain. Yang lain juga sama dengan ucapan yang tidak pas. Janganlah. Itulah melanggar hadis Nabi, melanggar sunnah Nabi, di mana Nabi mengajarkan panggillah Dengan nama-nama yang dengan nama-nama yang baik. Itu udah melanggar. Dan itu yang jelas menyakitkan saudara kita yang mendengarkan dan itu dosa. Kalau namanya di Indonesia ini saling terkait, yang itu bilang A, yang itu bilang B, dua-duanya juga sama. Masya Allah ya. Jadi itulah yang saya tidak suka sebenarnya. Makanya saya juga tidak manggil apa-apa, saya panggil aja namanya. Gitu. Wahai yang menyenangkan hati saya. Iya. Seperti itu. Ustaz. Siap. Baik, jadi itu guys semuanya sedulur bahwa kenapa ini ditulisnya dengan bahasa asing ya, karena saya juga awalnya apa ini gitu kan. Ternyata ini sebetulnya adalah Cuplikan firman ya, betul. Cuma memang didesain sedemikian rupa untuk mengingatkan kita balik lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan ini Ustaz bermanfaat ya untuk mengingatkan saya, dan mungkin kalau misalnya mau mendapatkannya juga silahkan ya, biasa Bang Jai. Nah, mau dapatkan ini juga silahkan ke Bang Jai, ini juga ke Bang Jai juga. Bang Jai. Bunda Sari nanti protes nanti Ustaz. Protes nanti kalau udah ngambek itu udah yang insya Allah yang bisa menenangkan kayaknya saya. Ya ada yang keluar. Ustaz, terima kasih banyak ya hari ini sudah mencoba untuk menginformasikan cara-cara dakwah kita dengan cara seperti ini, dan juga tadi bahwa kenapa sehat, Ustaz selalu sehat, wah seger terus, patung juga, Masya Allah sudah dibahas luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan acara ini ya ikut dong gitu kan, mengamalkan, ikut mendawamkan karena Allah. Karena Allah. Itu. Jangan untuk dunia. Iya. Karena kalau untuk dunia itu nanti di akhiratnya nggak ada nilai sama sekali. Berarti zong. Apapun dia mau baca ini dunia zong. Dan ada beberapa ayat Quran yang ceritakan kalau kamu meminta duniamu akan aku beri sebagian. Tapi sebagian itu belum tentu Allah ridho itu. Bisa aja itu namanya Istidraj. istijraj.
lemparin aja. Nah, nanti dia pada waktu jadi pasti dia bangga dengan apa yang dilakukan. Kan begitu kalau Yesus. Tetapi nanti pada saat dia di akhirat ada dalam firman Allah Ta'ala, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Semua yang dikerjakan hanya untuk dunia, bukan lillahi ta'ala. Gitu. Insya Allah. Ya. Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin Pak Uri ingin menambahkan ada ini sesuatu yang disampaikan barangkali pada vlog kali ini untuk para netizen. Nggak ada Ustaz, saya manut-manut aja. Iyalah. Iya. Kalau Bang Jai mungkin? Tapi saya boleh nggak ikut jualin buku itu? Oh boleh, siapapun boleh. Ini kan niatannya adalah untuk dakwah. Ya betul. Ya, kalaupun ada materi yang harus keluar ya, karena kan ini tidak gratis. Karena saya udah lihat ada yang mempromosikan di Facebook. Oh gitu. Alhamdulillah. Berarti kan membawa manfaat bersama-sama. Amin. Insyaallah. Kalau Bang Jai apa mungkin ini disampaikan Bang atau ada pertanyaan buat Ustaz? Apa yang Ustadz jelaskan tuh udah jelas. Udah jelas. Jelas memusingkan. Jelas PR. Baik, guys, semua sedulur semuanya, alhamdulillah ya, kita sudah sama-sama dengan guru kita, singkat, padat, dan sangat bermakna banget. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dipertemukan lagi di episode berikutnya dengan tema yang lebih membuat kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin. Karena semakin hari mungkin akan semakin mendekat dengan hari-hari itu ya Ustaz. Mau tidak mau ya. Pusing saya. Oke. Mohon maaf apabila kehadiran kami kali ini mungkin barangkali tidak membuat apa ya namanya ya membuat bertanya-tanya lah begitulah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.